Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak warahmatullahi Maulana. wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini, Bu Mutia dan Bu Yeni akan melakukan praktik kucing dan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Bu Yeni sebagai coach dan Bu Mutia sebagai kucing. Kemudian perkenalkan saya Maulana sebagai pengamat terlebih dahulu akan menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan percakapan, yaitu percakapan menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di sini saya berharap Ibu Yeni dan Bu Mutia akan bisa menerapkan alur tersebut ke dalam proses percakapan, sehingga coach akan mengarahkan agar kucing bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya ya, Ibu-ibu. Baik, sebelum percakapan dimulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Yeni sebagai coach, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, ada dua yang perlu dikembangkan oleh coach, Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu Yeni dan Mutia berarti sudah siap ya? Oke, Insyaallah siap. siap, Maulana. Oke, kita langsung aja kepada Bu Yeni dan Bu Mutia, disilahkan. Terima kasih Pak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutia. Maaf Ibu Yeni mengganggu waktunya nih. Saya mau bercerita tentang yang saya rasakan di kelas saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, itu terutama dalam kompetensi membaca puisi, Bu Yeni. Oh iya, monggo silakan Bu Mutia. Ceritanya begini Bu Yeni ya, ketika saya mengajarkan anak-anak membaca puisi, masih terdapat siswa itu tidak senang ya, tidak senang dan kurang berminat ketika anak-anak itu saya perintahkan untuk membaca puisi Bu Yeni. Oh, jadi anak-anak tuh kurang minat ya Bu untuk baca puisi ya. Terus nih, menurut Bu Mutia dari obrolan kita ini, Bu Mutia mengharapkan apa? Dari obrolan kita ini Bu Yeni ya, saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang respon siswa ketika diminta membaca puisi di depan kelas itu tidak senang dan tidak berminat. Menurut Bu Mutia, apa sih yang membuat anak-anak itu tidak senang? Tidak minat untuk membaca puisi? Seingat saya ya Bu Yeni ya, saya itu dalam pembelajaran masih monoton ya Bu ya. Sering metode yang saya gunakan itu masih sering menggunakan metode diskusi. Kemudian saya masih sering kurang memanfaatkan media untuk memberikan contoh kepada siswa bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar, seperti intonasi, ekspresi, penghayatan, dan lain sebagainya. Jadi saya itu belum memberikan contoh langsung Bu Yeni. Saya hanya memberikan materinya saja tentang teknik bagaimana cara membaca puisi. Seperti itu Ibu Yeni. Jadi gitu ya Bu. Jadi kalau menurut pendapat Bu Mutia, apa sih yang membuat murid-murid Ibu itu senang dan berminat untuk baca puisi nantinya gitu? Seharusnya saya memberikan contoh terlebih dahulu Bu Yeni. Misalnya saya menayangkan video contoh atau model membaca puisi seperti itu Bu Yeni. Jadi kalau boleh tahu nih Bu Mutia, kalau di kelas itu menggunakan media apa aja Bu? Ya, media yang saya gunakan itu masih menggunakan buku pelajaran dan buku-buku yang ada di perpustakaan. Oh, kira-kira ada nggak Bu sumber lain gitu selain dari situ? Ada sih Bu ya,
sumber lain selain buku pelajaran atau buku-buku yang ada di perpustakaan, saya bisa menggunakan sumber lain seperti video YouTube, kemudian artikel-artikel blog, dan dari internet pokoknya Bu Yeni ya. Jadi banyak sumber-sumber lain selain buku dan buku-buku yang ada di perpus. Oh gitu ya Bu. Apa namanya? Berarti memang anak-anak itu harus banyak sumber Bu supaya mereka itu senang gitu ya Bu Mutia ya. Iya Ibu. Oke gitu ya. Jadi sekarang rencana Ibu apa nih supaya pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan lagi? Rencananya saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu Yeni, yang asik sehingga anak-anak itu termotivasi, dan saya menggunakan sumber-sumber belajar yang bervariasi, bukan hanya dari buku pelajaran seperti itu Bu Yeni. Oke, luar biasa sekali idenya Bu Mutia. Kemudian Ibu, komitmen apa nih yang Ibu dapat dari rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen seperti yang saya jelaskan tadi Bu Yeni, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan media atau memanfaatkan media itu yang bervariasi juga. Jadi bukan hanya dari buku, jadi saya bisa menggunakan video, menggunakan artikel, blog, dan lain sebagainya. Oh, bagus sekali Bu Mutia. Saya sangat mendukung dengan apa ya komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan Sudah bagus percakapan antara coach dan kuci yang dilakukan oleh Bu Yeni dan Bu Mutia. Sekarang kita akan berganti peran. Sekarang Bu Mutia sebagai coach dan Bu Yeni sebagai kuci. Begitu ya Ibu-Ibu? iya Betul, Pak Maulana. betul sekali. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya, bisa? Oke, Siap. siap. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutia. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeni. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Mutia, Bu Mutia ada waktu nggak? Oh, sangat ada waktu buat Bu Yeni. Ada apa sih Bu Yeni? Terima kasih. Mau sharing sedikit nih Bu. Saya tuh kan di kelas itu kesulitan dalam materi membuat pantun. Jadi kan kalau di SD nih Bu, di sekolahan kita kan, itu kan pembelajaran sudah tematik ya. Nah, tematik itu kan harus menyangkut pautkan antara pelajaran satu dengan yang lainnya. Nah, saya ini bingung Bu, untuk pantun itu dikaitkan kemana gitu loh Bu. Oh, jadi maksud Bu Yeni itu merasa kesulitan ya. Bagaimana caranya agar materi pantun ini bisa terpaut dengan materi yang lain. Begitu ya Bu Yeni? Iya, bener banget Bu Mutia. Jadi harapan Ibu dari obrolan kita hari ini apa sih Bu Yeni? Tentunya mendapat solusi yang terbaik Bu. Jadi cara Bu Yeni mempraktekannya gimana Bu Yeni? Belum paham saya. Kalau misalnya gini nih Bu, pantun itu kan pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya saya kaitkan dengan mata pelajaran SBDP tentang membuat cergam atau cerita bergambar itu bisa juga kali ya Bu? Mungkin ya Bu Yeni. Jadi apa yang Bu Yeni yakin bahwa itu wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu hebat. Nah, sekarang giliran Ibu Yeni dan Bapak Maulana akan praktik coaching ya. Di sini yang sebagai coach adalah Ibu Yeni Apriani, kemudian sebagai coach adalah Bapak Maulana Rahmat. Nah, jadi pada praktik coaching itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu yaitu
alur ya, alur yang akan digunakan yaitu alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan coaching? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap ya. Baik, dipersilakan Bapak Maulana dan Bapak dan Ibu Yeni untuk mempraktekannya. Disilakan. Terima kasih Bapak Mutia. Bapak. Oke, langsung ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik, ulang. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam, Pak Maulana. Bu Yeni, maaf nih ganggu waktunya. Kira-kira lagi sibuk nggak ya? Enggak kok, Pak. Ada apa sih? Kok kayaknya ada sesuatu? Iya, ini saya mau cerita. Kan Bu Yeni pernah ngajar nih materi tentang olahraga juga di kelasnya ya. Nah, Iya. saya ini punya kendala nih Bu. Ketika saya ngajar materi atletik tolak peluru, itu sarana itu Bu. Ya, seperti itu. Jadi saya ini punya kendala di materi tolak peluru Bu. Oh, gitu. Pak Maulana intinya mau ngajar, tetapi alatnya kurang lah ya, Pak ya. Kekurangan alat begitu, Pak Maulana? Iya Bu, betul sekali. Oh, jadi Boleh saya cerita Bu? oh boleh, monggo cerita dulu ya. Oke, jadi ceritanya gini Bu Yeni, kan saya ini di sekolah baru saya ini kan mau ngajar Bu, sedangkan mau ngajar materi tentang tolak peluru, sedangkan di dalam buku itu kan materi tolak peluru itu kan masuk ke dalam nilai raport. Nah, permasalahannya anak murid saya kan ada 30, sedangkan alat-alat itu cuman ada 2 biji Bu. Jadi pas saya lihat, waduh ini pusing Bu saya, gimana sih caranya agar anak-anak ini melakukan kegiatan olahraga tolak peluru tapi tidak menggunakan waktu yang banyak gitu Bu. Dengan kalau alatnya sedikit pasti makan waktu yang banyak ya Bu ya. Iya. Nah itu Bu yang jadi pikiran saya. Jadi apa nih rencananya Pak Maulana? Apa ya? Ini yang masih saya bingung Bu. Sedangkan anak-anak juga senang gitu Bu. Kalau saya lihat di YouTube itu Bu, ada materi tentang tolak peluru menggunakan bahan-bahan atau alat-alat dari bahan bekas. Jadi pas kemarin saya lihat itu Bu, di YouTube itu menggunakan gumpalan-gumpalan kertas atau kain dimanfaatkan jadi dibentuk sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti peluru aslinya. Kira-kira kalau saya gunakan di sekolah saya bisa nggak ya Bu ya? Itu kalau misalnya pakai kertas-kertas gitu nanti tolakannya sesuai nggak ya Pak ya? Sebenarnya kalau hanya menggunakan kertas nggak sesuai sih Bu. Jadi karena tolak peluru itu kan terbuatnya dari logam berat dan beratnya sekitar 4-7 kilo. Apa saya atasin dengan menggunakan batu aja kali di dalamnya? Jadi kasih batu, kemudian dibungkus-bungkus kertas atau kain ya Bu ya? Oh gitu ya. Tapi kira-kira ya sama aja sih alat itu juga kalau ngenain anak bahaya juga ya. Ya tetap hati-hati. Ya bagus sih Pak, boleh juga sih kayak gitu. Iya, jadi kan ini Bu, kendala saya juga kan alokasi waktu. Selama ini kalau alatnya sedikit, saya harus ngambil nilai anak ini 2 pertemuan. Jadi Iya. minggu ini belum selesai, minggu depan selanjutnya. Nah, itu jadi kendala buat saya, Bu, gitu. Oke. Jadi rencananya Pak Maulana mau buat sendiri alatnya ya? Iya, jadi apa namanya? Jadi saya mau modifikasi alat itu ya buatlah ya dengan menyerupai bentuk aslinya dan fungsi aslinya. Jadi biar ini Bu, ketika praktek anak-anak itu
ya bisa megang alat masing-masing, sehingga ketika alatnya banyak kan saya nggak hanya dua dua bisa langsung 10 gitu Bu. Jadi Iya. waktu yang saya gunakan untuk mengajar bisa efisien kali ya Iya, Bu ya. iya benar banget. Iya Pak, emang emang seharusnya kayak gitu sih ya. Kita kalau misalnya kita kan sebagai guru nih, terus kita kekurangan alat ya kita harus punya inisiatif sendiri sih. Oke deh kalau kayak Iya. gitu, saya sih bagus sih menurut saya Pak Maulana. Oh, oke Bu. Kalau gitu dengan ide ini saya berkomitmen untuk membuat alat itu. Nanti jadi saya coba dulu ya Bu ya, karena saya belum pernah mencoba, baru melihat di Oh iya, video YouTube. Kemudian kalau ya saya akan mencoba dan membuatnya, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi menghemat atau membuat alokasi waktu yang baik, jadi membuat pembelajaran saya lebih efektif, efisien, kemudian anak-anak bisa mendapatkan nilai kali ya Bu ya, dengan seminggu ini langsung dapat nilai, nggak harus 2 kali pertemuan harus baru dapat ngambil nilai. Paling iya. gitu ya Bu ya. Iya, bener banget Pak Maulana. Jadi lebih apa ya, anak-anak juga merasa, wih alatnya banyak loh. Anak-anak tuh kalau bermain olahraga, kemudian banyak alat kayak gitu kan seneng sih. Kayak gitu. Oke oke Iya oke deh, oke, nanti baiklah kalau gitu. saya tunggu kabar baiknya ya Siap. Pak Maulana. Baik Bu, makasih nih Bu. Dengan cerita kayak gini saya ya muncul ide-ide yang seperti ini. Baiklah, nanti saya akan coba dan praktekkan ke anak-anak. Oke deh, Makasih ya Bu Yani ya. sama-sama Pak Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.